Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Nuki Melansa. Dan di video kali ini kita akan belajar mengenai argumentative text. Setelah kita mempelajari naratif dan juga recount text, kita juga akan mempelajari argumentative text. Sebetulnya setiap orang itu memiliki hak untuk berpendapat, hak untuk berbicara yang bisa dilontarkan atau bisa dituliskan dalam sebuah text, yaitu argumentative text. Di dalam argumentative text ini ada pro, ada juga kontra. Pro dalam artian kalian setuju, dan kontra dalam artian kalian tidak setuju. Nah, berikut ini ciri-ciri daripada argumentative text. Yang pertama, tentu ciri-cirinya itu berupa pendapat, pandangan atau keyakinan penulis terhadap suatu permasalahan. Yang kedua, ini di dalam argumentative text, dia memiliki data-data yang faktual, yang akurat, yang tentu untuk meyakinkan pembaca. Nah, kemudian yang ketiga, ini untuk menjabarkan suatu permasalahan dengan cara menganalisa atau menganalogikannya. Kemudian yang keempat, diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat yang lebih luas. Nah, sebetulnya tujuan daripada argumentative text ini agar meyakinkan pembaca tentang statement ataupun pendapat yang kita lontarkan dengan cara kita memunculkan data-data yang faktual, data-data yang akurat terhadap teks yang kita buat, sehingga orang-orang yang membaca teks kita percaya apa yang kita tuliskan. Selain ciri-cirinya, kita juga harus mengenal tentang generic structure-nya daripada argumentative text. Pertama, di sini ada it has a topic sentence. Tentu di dalam argumen kita harus mempunyai topik sentence-nya itu apa. Nah, topik kalimat atau kalimat utama harus ada pada setiap paragraf. Jadi di dalam argumentatif itu setiap paragraf harus memiliki kalimat utama. Jadi kalimat utama ini sebagai gagasan atau masalah utama yang dijelaskan di kalimat selanjutnya. Jadi ketika kita telah memunculkan topik sentence-nya apa, kemudian kita bisa menyusun lagi kalimat-kalimat selanjutnya untuk mendukung daripada topik yang telah kita lontarkan, ya. Kemudian yang kedua, ini ada it has supporting sentences for prose and supporting sentences for cons. Supporting sentence ini merupakan kalimat pendukung yang menjelaskan kalimat utamanya. Nah, setelah kita menentukan topik sentence, kita harus memunculkan kalimat pendukung untuk menjelaskan kalimat utamanya. Tiga, it has conclusion. Nah, di dalam argumentative text ini memiliki kesimpulan. Nah, setiap paragraf harus ditutup dengan kesimpulan. Argumentatif juga sering yang menyebutnya exposition. Jadi exposition atau argumentatif ini dibagi menjadi dua, ada analytical dan juga hortatory exposition. Kemudian di sini ada generic structure atau struktur argumentative text. Yang pertama ada thesis statement. Thesis statement atau statement of position. Nah, bagian awal teks di mana kita sebagai penulis ini menyatakan dengan jelas opini atau sikap kita terhadap isu yang kita angkat sebagai tema tulisan. Kemudian yang kedua ada argumen. Berisi poin-poin, argumen serta bukti yang mendukung sikap dan opini yang kita lontarkan di dalam tesis statement kita. Oke, yang selanjutnya di sini ada summing up the position. Nah, di mana ini berisi pernyataan ulang atau kesimpulan akan sikap atau opini dalam suatu isu yang kita bahas. Nah, terdapat perbedaan antara analytical exposition dan juga hortatory exposition. Nah, pada akhir teks. Nah, di mana analytical ini bagian akhirnya diakhiri oleh reiteration atau pengulangan, sedangkan di dalam hortatory text atau hortatory exposition ini terdapat recommendation atau saran di akhir teksnya. Language features daripada argumentative text. Yang pertama di sini ada abstract noun, ada action verb, ada temporal connectives. Yang pertama yang dibahas adalah action verb. Action verb adalah kata kerja yang menggambarkan tindakan yang dapat dilakukan manusia maupun hewan.
Nah, kemudian di sini ada abstract noun. Abstract noun itu adalah kata benda yang bersifat abstrak, tidak bisa dilihat, didengar, atau disentuh. Misalnya beauty, or culture, or confidence, dan lain-lain. Temporal connectives. Temporal connectives adalah kosakata yang menghubungkan satu kejadian dengan kejadian yang lainnya secara berurutan. Dan juga di sini ada model auxiliaries dan juga technical term. Dan ada juga simple present tense, di mana di dalam argumentative text biasanya dia menggunakan present tense. Oke, jadi segitu aja penjelasan singkat tentang argumentative text. See you!